Halo guys, hari ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan melihat suasana jalanan di Jakarta ya guys ya. Itu gimana aja, ini dia. Berarti ilmu kita udah beda, jadi nggak, yang sesuatu beda itu nggak usah disamakan. Iya. Karena repot. Biarlah kau dengan pemikiranmu, aku dengan pemikiranku. Iya. Oke. Cil. Tapi selalulah mengupgrade diri, karena apa yang kita dapatkan dari sekolah itu kan mungkin belum itu yang terbaru, tetapi itu menurut saya ya. Kalau kita sudah merasa yang dari sekolah itu pun udah mencakup semuanya, ya itu kembali ke personal. Tapi kita harus mengupgrade diri kita, apalagi tentang yang kita sekolahkan berarti tentang hukum ya. Kita upgrade, ini mana yang terbaru, apa segala macam, itu sih. Tapi kalau ya kita merasa udah cukup dari sekolah itu sih nggak salah juga. Apalagi yang ngasih pandangan pun orang yang nggak sekolah, kan lebih repot. Makanya aku bilang mungkin ilmuku sudah jauh di bawah, bukan dalam konteks apa, bukan. Jadi aku begitu, kalau udah ngobrol sama orang ya aku merasa bisa, aku udah ilmu bapak ini dalam hal ini udah jauh kali. Kalau mau ikuti pun dari segi bahasa nanti aku jadi malu nih, udah mending kita jadi pendengar gitu. Tapi aku selalu berpendapat segala sesuatu data, apapun katanya data. Hukum itu bisa dikepatahkan dengan hukum yang baru kalau sudah ada. Nah, jadi bukan dari kenyataannya kan begini, itu enggak, itu bukan itu sih kalau menurut aku. Hukum itu kan ini begini, bukan. Dipandang orang kan gini juga, bukan. Bukan karena ada banyak sudah benar, bukan kan? Bukan. Nah, jadi itu yang jadi hukum itu selalu penentunya, role-nya. Sama kayak ini role-nya ini, melanggar garis kita tabrak dari belakang, kita ngikutin ini aja. Kalaupun ada orang yang jijak nggak ditabrak. Tapi kayak gini lah soal kebenaran gitu ya bang ya. Kita cuma mengingat sejarah aja. Ya Yesus juga apakah melakukan kesalahan? Tidak. Tak satu pun pelanggaran yang didapati dia melakukan kesalahan. Tapi memang tekanan massa gitu ya. Masyarakat yang memang harus ini menginginkan dia mati, kesalahannya nggak ada. Jadi maksud aku gini, peradilan masyarakat gitu. Jadi nggak ada hukumnya, tapi masyarakatnya yang menghakimi. Nah, satu hal the solen dan the sein, hukum apa namanya yang diatur oleh hukum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memang itu ada faktanya. Iya. Tapi itu sudah kita kalau bicara seperti itu, konteks kita sudah berbeda lagi rananya. Makanya itulah yang intinya gini, rananya kita sepakati dulu hukum itu memang ada. Itulah yang mengatur kita. Masalah kayak kau bilang tekanan itu terjadi. Oleh karena itu hakimlah yang memutuskan. Hakim itu memutuskan berapa atas ada berapa dasar kalau nggak salah yang aku bilang. Kalau nggak salah 5 sampai 6 itu yang diterangkan Profesor Edi. Tidak didapati Pontius Pilatus Yesus melakukan kesalahan. Tunggu, hakim yang memutuskan itu. Hakimnya. Sama kayak Ahok. Sebenarnya dia bukan, cuman karena desakannya, ya kan? Diputuskan hakim. Kenapa? Hakim melihat pertimbangan yang lain. Jadi kalau masalah memutuskan itu nggak di ranah undang-undang itu lagi. Itu sudah di ranah hakim. Dia Tuhannya di sini. Dia yang memutuskan. Itu yang bisa memutuskan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu di ranah dia. Kok clear dulu kita di situ. Tapi undang-undang itu jelas. Masalah memutuskan, kayak Ahok nggak pantas dia dihukum 2 tahun penjara. Cuman kayak kau bilang karena tekanan massa. Banyak pertimbangan hakim. Nah, makanya ada pertimbangan hakim sudah berkelakuan baik, mengikuti ini dan itu, tidak mengacau. Banyak pertimbangan hakim. Salah satunya mungkin pertimbangan hakim, kalau kita ambil keputusan ini, bisa repot nanti kawas ini untuk dampak yang lebih besar. Tapi itu konteksnya sudah berbeda. Konteksnya itu di mana bukan konteks kita berbicara apalagi tentang undang-undang lagi, tentang pasal, bukan. Itu kita sudah berbicara kan tentang pengutusan hakimannya, dan itu bukan ranah kita, itu putusan hakim. Itu ranah hakim, nggak bisa kita ganggu gugat. Kalau dibilang ranah hakimnya, saya merasa ini tidak bersalah begini itu lain lagi.
itu dia konteksnya memang itu tugas dia disuruh. Tapi dasar hukum itu sudah jelas, ada pasal-pasalnya di mana kita tidak bisa lagi memperdebatkan itu. Yang penting Anda tunjukkan aja bahwa klien Anda tidak melanggar hukum yang dituduhkan sama dia. Tapi dia jelas kalau dasar hukum itu, pasal-pasal itu memang itu dasarnya, mengatakan orang bersalah atau tidak. Masalah hukumannya kau bilang itu baru hakim yang memutuskan. Bukan hakim tunggu memutuskan dulu bersalah, bukan. Kan gitu. Jadi di situ sih lebih ke itunya yang setahu saya. Tapi kan saya maaf nih, saya nggak sekolah nih. Ya mungkin kalian yang orang sekolah itu kan, cuman aku tahunya sedikit-sedikit itu karena mengikuti beberapa orang yang kuanggap yang mengerti hukum, selalu ikutin dialog-dialognya dan apanya. Dia seminar-seminar selalu aku ikutin gitu loh. Dia ngasih wejangan-wejangan. Tapi itu masalah putusan itu enggak ranah kita, itu sudah hakim. Hakim itu wakil Tuhan. Dia yang memutuskan benar atau salah. Menurut versi itu kan, nyuri ayam kok setahun, maling kok 3 tahun, itu hati nurani dia. Namun hukumnya udah jelas. Hukum itu bukan diawang-awang kalau menurut yang ku tahu. Dan yang ku tahu itu pun bukan yang dari definisiku, dari definisi orang-orang yang mengerti hukum juga. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi bukan karena 2-3 orang menafsirkan beda, bukan. Hukum itu nggak perlu lagi ditafsirkan karena dia sudah, kecuali yang belum diputuskan, belum diamandemen kan gitu. Tapi yang nggak tahu lah. Tapi yang sepanjang sepetonku itu ya ini ngerti juga di awang-awang, tapi ya gimana ya, nggak ngerti juga lah. Nah jadi maksud kita ya, walaupun kita dari sekolah ya perlu juga mengupgrade diri. Jadi bukan hanya dari sekolah itu aja sih pengetahuan itu berada. Nah, jadi kalau kita selalu mendefinisikan dari sekolah kan nggak dari situ. Ada kadang yang sudah di-upgrade tentang hukum itulah. Setahuku kalau hukum-hukum undang-undang dulu itu, kalau orang yang suka sama suka memang kayak kau bilang itu udah sulit untuk dipidana. Apalagi dia sudah sama-sama dewasa. Tapi dengan adanya undang-undang baru, kalau aku diposisikan di posisi yang bayar lah. Nah, ya itu makanya. Ya aku ngomong kayak gitu kalau aku di posisi si Cina. Ya tapi bukan kau bilang, kan kau bilang itu perdata, bukan perdata itu. Itu nggak bisa diperdatakan lagi, itu udah pidana karena Jelas dengan dong. itu enggak, undang-undang hukum yang baru itu udah pidana. Masalah kau bela lain faktor, cuman yang kau bilang itu perdata. Ya aku gitu dong. Bukan dong, undang-undang yang baru itu udah bilang pidana. Jadi dua kemungkinan kau bilang perdata, antara ketidaktahuanmu dengan undang-undang yang baru atau gimana gitu loh. Sah-sah saja kau mau bilang perdata, tapi gini, itu sudah ditunjuk udah pidana. Sama masalah contohnya nanti kau bilang ini Pak apa kelalaianku nggak gini-gini, itu lain, tapi jelasnya itu udah di ranah pidana. Clear dulu kita. Itu sudah di ranah pidana dengan undang-undang yang terbaru. Nah, jadi nggak bisa kita bilang perdata. Jadi bukan karena kita suka bilangin perdata jadi perdata, bukan. Undang-undangnya dulu dilihat, pasal berapa yang dilanggar dia dan itu apa ranahnya. Masalah kau membela itu hak kalian, itu haknya untuk membela diri. Kenapa dia bisa begitu? Tapi intinya itu udah ranahnya pidana. Sama kalau kita minjam uang itu ranahnya perdata. Tapi kalau kita minjam barang kita jualkan itu udah penggelapan, udah masuk pidana. Nggak bisa lagi kita bilang itu perdata, kan gitu. Jadi itu dulu dikelirin gitu loh ya. Tapi sepengetahuan saya, kembali lagi kita garis bawahin, saya dapatnya itu bukan dari sekolah kan ya. Kalau masalah cuman masukku gini sih, aku bukan mau upgrade diri itulah. Apalagi yang berbau hukum ini kan setiap tahun dia ada banyak ada perubahan. Jadi kalau yang selalu hanya kita tahu pasal-pasal yang sebelumnya, sementara orang sudah tahu pasal apa yang digantikan untuk itu, kan agak repot kita untuk berbicara. Jadi kalau terkait masalah hukum itu sepanjang yang ku tahu ya, dia selalu mengacu ke yang terbaru. Jadi gini bang, nih maaf nih, tukar pikiran aja nih. Jadi kalau udah sepanjang kita menggeluti di ini ya, di ke dunia hukuman gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan ke profesi. Jadi kita nggak mikirnya di situ lagi. Jadi kita mikirnya itu di sini apa maumu gitu loh. Oh nggak bisa Cil. Kau pun kalau menjadi pengacara kita di situ. Jadi
setelah kita tahu apa maunya dia, karena kan kita bekerja untuk dia, barulah kita ambil hukumnya pasal demi Cil, pasalnya. kalau gini Cil, Peraturan demi peraturannya. maaf Nah, ya Cil. di situ akan muncul kembali pemahaman-pemahaman baru nih. Iya. Jadi secara profesi ya, secara garis besarnya profesi. apa maunya pelanggan gitu. Gini, aku membatasi secara profesi. Secara profesi lah. Iya, secara pekerjaan. Tapi gini Cil, ya tapi maaf ya. Sepanjang yang ku tahu, pengacara-pengacara besar itu pun Cil, gini kan. Bukan apa yang mau dimau kliennya. Karena kalau kliennya ada salah, jelas-jelas dia minta mau dibebaskan. Jadi gak bisa kita, kalau kliennya itu udah salah, kita janji atau kita gini, bukan, kita harus memberi edukasi. Oke, kau kita bela, tapi dengan konsepmu begini-begini, kau udah Nanti begini. Bang, nanti tunggu, itu kalau soal melangkah itu kan, kalau membela itu kan langkah ya, tindak lanjutan. Itu nanti tanya hati pribadi masing-masing, apakah dibela atau iya, tidak. ini nggak suka Tapi gini. dasarnya dulu, Ya dasarnya pun kau bilang. apa maumu? Ah, Baru kita cari tahu semuanya, gitu ya. Kita pelajari artinya gitu. Ya. Setelah kita mau melangkah, tanya hati. ya udah, jadi jangan gini. Makanya oleh karena itu jangan gini loh. Tadi kau bilang Cina ini karena bisa di konteks pidanakan, ibaratnya kemauan dia dipidanakan, ya nggak bisa. Nah, aku makanya tanya dulu, apakah apa maunya gitu Nah, lah. nggak bisa. Iya, tapi bukan apa mau terangkan. Kalau seorang pengacara itu harus bisa menjelaskan situasinya. Enggak lah, karena, Oh, iya karena dong. gini loh, dia kan mau melakukan, dia kan bayar kita karena mau keinginan dia. Oh, tapi dia harus tahu situasinya. Jadi Konteksnya gini, profesi ya. benar. Konteks profesi. Makanya banyak orang pengacara Pekerjaan. gini, banyak orang pengacara kalau seperti yang katanya pernah ada definisi dari si, kalau nggak salah Bang Paris ya. Jadi gini, kita harus kasih tahu dulu. Jangan asal ayo udah. Situasi yang dihadapin dia itu gimana? Konsekuensi dia apa? Setelah itu baru dia mau lanjut pakai kita, silakan. Mau nggak lanjut nggak usah. Kenapa? Disitulah letaknya nanti pengacara yang handal itu. Jadi dia bisa menang, membela orang memang betul-betul. Tapi kalau karena Enggak, dijolimi, gimana ketidaksejalanan omongan kita ini? tahu gini, kau mendengarkan dulu, Hah? baru nanti kau mau tahu dulu mau dia apa. Hah? Baru nanti tergantung nurani mengikuti apa tidak, bukan. Tunggu, abang skip, ku cari ininya kan. Abang lewati proses aku mencari pasal demi pasalnya tadi kan. Itu kan setelah berikutnya kau bilang. Kan setelah kau tahu dulu, Iya. baru setelah memang nanti apanya baru kita cari. Intinya kan tahu dulu kita keinginan dia, Iyalah. baru kita cari kan, Hmm. menurutmu kan. Iyalah. Nah, tapi kalau menurut kita kan pengacara itu yang nanti yang dia supaya bisa berprofesi memang nggak abal-abal, memang dia bisa menang terus di pengadilan. Karena dari situ orang menilai ini kalau Mbak ini menang terus. Kenapa? Enggak lah Bang, kalau soal kami ya secara profesi itu diupayakan sebesar mungkin jangan sampai pengadilan. Ya iya, maksudnya gini, kalau udah sampai kan gini. Oleh karena itu, kalau pengacara yang hebat menurut kita itu datang orang nih, Selesai Pak, langsung. saya gini-gini. Kita harus beritahu konteks sama dia, keadaan dia saat ini yang berkaitan dengan hukum. Kok harus kayak gini, udah kena gini. Gimana kok kalau kau dibela pun udah susah. Tapi untuk kita upayakan mengurangi mungkin. Tapi kalau mau gini nggak bisa. Nah, di manalah ketidaksejalanan kita itu tadi? Kau tunggu, penting dia terima dulu kita sebagai pengacaranya, baru kita bicara aspek hukumnya, kan begitu kan? Yang penting diterima dulu kita. Nanti kau takut contohnya seolah-olah dia kabur. Bukan lah. Jadi gini, mungkin abang terlalu memahami psikologi seseorang, aku nggak tahu lah ya. Nah, tapi itulah ketika kita mau melangkah, itulah tanda tangan nanti kita jadi kuasa hukumnya, gitu loh. Ketika kita menyatakan udah mau untuk membantu dia, maka dia kita sarankan tanda tangan. Iya, itu udah apanya, maksudnya kadang kan banyak orang itu yang udah kliennya sudah salah masih dibela ngotot-ngototan gitu loh. Nah itu. Nah, oleh karena itu ya, tapi kembali kayak kau bilang itu hati nurani. Ya, karena Ya, dia juga jadi- datang ngadu untuk mendapatkan pembelaan. Jadi gini, dapatkan pembelaan pun makanya harus dia apa dong? Ada porsinya dong. Ada porsinya dong. Kayak inilah mungkin ya, kita jatuhkan langsung konteksnya teroris. Salah banget kan membunuh orang. Tapi kan tetap dapat pembelaan kan. Iya. Nah,
Makanya kan nggak ada pengacaranya yang terkenal kan, yang dipakai orang kan. Ya, Kenapa nggak pernah menang? Sia-sia ngadu sama kawan ini, orang nggak pada kasusnya yang dimenangkan kok. kasusnya kan khusus bang. Ya itulah. Tapi di konteks lain pun mereka ada nggak itu. Makanya kalau pengacara itu udah tahu salah gitu, ngapain mau jadi pengacaranya? Jadi brandnya juga itu. Kalau contohnya aku pengacara datangin teroris, Ya, enggak lah. kalau kasusnya terorisme maka ngadunya ke dia gitu loh. Enggak, makanya udah gila kau, udah bunuh orang kau, ngelapor kok sama aku. Ya kalau abang advokatnya kayak gitu lah respon abang. Kalau yang lain kan kita Ya nggak tahu. itulah, justru karena itulah kita itu sebenarnya bukan krisis orang pintar, krisis orang yang bermoral. Itunya. Undang-undangnya juga mengatakan wajib didampingi kuasa hukum. Jadi siapa lagi mau ditunjuk? Ya itulah, tapi gini, jangan juga kita sampai membela mati-matian. Banyak orang sampai ini juga ya udahlah, didampingi. Kalau memang udah salah apa mau dibilang? Kan gitu. Itu sih lebih ke apanya. Aku nggak terlalu itu, cuman ngikutin juga, apalagi kalau yang kuanggap yang orang yang udah ngerti hukum itu berbicara gitu loh. Kayak Profesor Edi, Mabu MD. Mungkin inilah bang ya. Mungkin Ya, nanti kan? sesuai di apa namanya harapan ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana Tuhan. Kan setelah kita punya bas menjadi pengacara kan gitu ya. Iya, kuharapkan kau pengacara itu tapi gunakan hati nuranimu Iya bang. supaya apa yang kau dapat itu jadi keberkahan. Nah Itu aja. berkat ya. Iya. Kadang banyak orang mendapat sesuatu tapi nggak berkat sama dia. Iya benar, banyak dia dapat, banyak dia juga keluarin. Tapi kalau kau mendapat dengan keberkahan, kau nggak menyalahkan orang yang benar, nggak membenarkan orang yang salah,